apa itu ngomong-ngomong nanti kalau dia ada urusan dia keluar ya, sehingga banyak juga nonton lewat YouTube ya. Ya sudah biar nggak apa-apa ya. Tapi yang online begini lebih enak ya, jadi bisa interaktif langsung bisa tanya ya. Oke, jadi ini adalah kelas ke-1 ya dari Tai Chi ya. Jadi dari 10 pertemuan ini adalah hari yang pertama ya. Kita buka slide-nya dulu supaya jelas. Keluar, bentar. Oke ya. Jadi kalau belajar online gini lebih enak ya. Jadi lebih perhatikan, kemudian bisa langsung tanya ya. Apalagi kalau jadi host ya, terpaksa ikuti terus ya. Pasti kalau cermat mengamatinya itu lebih dapat ya. Lewat YouTube ya bisa ya, tapi kan sambil ngerjakan sesuatu nanti lihat lagi ya, hasilnya ya nggak optimal sebetulnya ya. Tapi ya sudahlah ya, jadi biar aja sebebasnya ya. Baik, kita mulai jadi sesi 1 dari 10 kali pertemuan ya. Jadi malam ini kita harus tahu pertama kali maksudnya ya. Jadi sama sekali ini bukan latihan hanya gerak-gerak niru sudah cukup ya. Tapi kita harus tahu lebih dalam maksudnya apa sehingga bisa bertahan ya. Jadi nggak asal tahu kemudian ya sudah ya. Kalau kita tahu maksudnya ya akan lebih tahan ya dan lebih bisa ngambil hikmahnya ya. Jadi latihan jikong ini ada manfaatnya, bukan sekedar tahu aja ya. Bukan hanya diomongkan aja, dilakukan ya, nanti baru manfaatnya maksimal ya. Jadi pertama itu membentuk lifestyle ya. Lifestyle itu kebiasaan, tadinya nggak tahu, nggak pernah olahraga, paling-paling jalan pagi ya. Jalan pagi bagus lifestyle ya. Tapi semua orang kan bisa ya. Tapi kalau TCE ya itu ada ilmunya ya. Jadi banyak variasinya, macam-macam bisa diomongkan, ada sainsnya ya. Banyak sekali ya. Jadi bagus sekali untuk dipelajari ya. Tapi bukan hanya dipelajari aja, juga diterapkan untuk kehidupan sehari-hari ya. Jadi waktu mau tidur ya bisa ya, waktu capek ya bisa ya, karena tahu manfaatnya ya. Jadi bukan hanya niru-niru YouTube aja, ada YouTube wah itu viral ya, padahal itu cuma begitu-begitu aja ya. Kalau kita tahu ya, kita sebetulnya bisa juga seperti itu ya, hanya sepotong-sepotong aja ya. Ya paling tidak juga tahu ya. Jadi kita akan tahu YouTube ini, oh ya tahu ya. Jadi cocok untuk nyocokkan aja apakah yang kita pelajari sudah benar enggak ya. Nanti kalau lihat film ya, film kalau Tai Chi ini nanti lihat film silat gitu ya, nanti ngerti. Oh ini gerakannya apa ya, yang ini adalah Lao Shu Opu, tahu ya. Itu kira-kira ya. Jadi bisa menjadi lifestyle ya. Jadi merasuk dalam kehidupan kita, sudah jadi kebiasaan ya. Nomor 1. Kemudian otomatis ya, kalau kita latihan juga imunitas akan bertambah ya. Sekarang ini zaman era sekarang ini ya, jadi 10 tahun terakhir ini itu orang banyak sekali ngomong soal kesehatan ya. Musuh nomor 1 tuh kesehatan. Coba lihat orang kalau ketemu nanti, bagaimana kabarnya, sehat enggak, apalagi yang sudah sepuh-sepuh ya, pasti tanya bagaimana kesehatan, bagaimana istrinya, bagaimana anaknya ya. Kesehatan itu sangat dihargai sekarang ya. Jadi orang dokter jual obat-obatan itu lari sekali ya. Coba lihat chatting kita ya, ngomong soal obat itu ramai sekali ya. Obat boleh lah ya, itu kesehatan ya. Tapi kalau exercise ini ya beda ya, mestinya lebih banyak ngomong exercise daripada obat-obatan ya. Obat-obatan lebih banyak ya, kita kan exercise ya.
lebih banyak sekali yang bisa diomongkan sebetulnya ya. Nah, dengan exercise juga bisa meningkatkan imunitas. Banyak sekali ya, ilmunya banyak dalam sekali ya. Kemudian juga rehabilitasi penyakit ya. Ini juga ampuh sekali ya. Jadi kalau orang rajin pasti lama-lama sembuh. Pendengarannya kurang baik. Kalau rajin terus cari ilmunya bagaimana untuk supaya pendengaran ini baik, banyak sekali caranya ya. Tapi dicoba dengan perhatian ya. Ya praktikum seperti praktikum menyembuhkan diri sendiri. Nanti kalau ada tetangga yang sakit ya bisa juga ya. Itulah tujuannya ya. Kemudian juga yang paling penting juga membentuk pribadi sehat, tangguh dan bertanggung jawab ya. Jadi kalau hanya tahu ilmunya aja ya nggak terbentuk ini ya. Jadi nggak tangguh ya, latihan sebentar aja sudah capek, sudah menyerah ya, tidak tangguh ya. Kalau tangguh dalam jikung ini, saya kira kerja apa saja pasti selesai, pasti tuntas. Ya, janji pada orang ya pasti dipenuhi. Ya. Kira-kira begitu. Ya, itu tujuannya utama. Ya, jadi membentuk kepribadian dan kesehatan sebetulnya. Oke ya, ini yang sudah sepuh-sepuh ya memang sudah matang, sudah tahu semua begini ya. Yang muda-muda ini, ya muda-muda banyak sekali. Sekarang orang itu lemah sekali ya, sehingga apa-apa mengeluh, apa-apa refresh dulu lah ya. Kalau belajar jikung ini akan lebih tangguh pasti ya. Oke, itu tujuan utama ya. Bukan hanya gerak-gerak aja tahu ya, tahu gerakannya aja ya, gampang aja kalau gitu ya. Menari ya, bukan seperti menari aja. Itu. Ya, kemudian ini jadi kita ini supaya bermanfaat bagi orang lain ya dan juga bukan berkompetisi ya. Jadi bukan pintar-pintaran, justru yang pintar itu ditagih, dicari. Ayo pintarmu di mana? Coba share ke kita ya. Jadi kolaborasi belajar bersama-sama ya. Bukan pintar-pintaran ya. Saya senang cari orang pintar ya. Bukan beradu kepintaran tapi saya ingin tambah ya, tambah pengetahuan dari dia. Itu ya. Jadi kita ini jembatan ya. Jadi ini jembatan antara ilmu lama ke masyarakat modern ya dengan segala macam masalahnya ya. Nah, lewat teaching learning ya, sekarang ada internet, ada ya Zoom begini ini enak sekali ya. Jadi nggak usah jauh-jauh ya, di rumah saja bisa juga belajar ya. Itulah, hanya itu aja tujuan kita. Kemudian caranya juga ini rekreasi sebetulnya ya. Jadi yang kita lakukan ini bukan menyiksa, ini ngobrol ya. Kalau senang ya senang ngobrolnya ya. Ngobrolnya bukan tentang pergi kemana, tapi tentang exercise ya, exercise. Banyak sekali yang bisa diomongkan ya. Jadi hidup itu bukan berkompetisi ya, bukan pertandingan, tapi perjalanan ya. Dan orang-orang yang sekitar kita itu selalu bisa jadi guru kita ya. Pasti ada sesuatu yang kita nggak tahu ya. Yang kita nggak tertarik ya sudah nggak usah diomong, ditanya ya, sudah biar aja. Tapi kadang-kadang ada suatu omongan, suatu pengertian ya yang bisa kita tangkap dari pergaulan kita ya. Itu. Jadi banyak mendengar itu akan banyak belajar ya. Kalau banyak ngomong itu ya hanya orang lain yang malah ya kalau omongan kita benar orang lain yang dapat juga ya, dua-dua ya. Tapi kalau mau tambah pinter ya lebih banyak mendengar itu kira-kira. Ya, nah, sekarang kelasnya Tai Chi ya, Tai Chi Jen ya, Tai Chi Jen katanya. Mungkin kurang tepat terutama nadanya ya. Itu ada nadanya sendiri yang saya nggak tahu ya. Persisnya bagaimana ya. Tai Chi Jen ya, Tai Chi Jen itu tinju ya. Jadi Tai Chi Jen itu termasuk bela diri ya. Asal usulnya dari bela diri. Tapi sekarang musuhnya bukan orang ya, tapi musuhnya penyakit. Bisa dipakai ya. Tai itu besar, tinggi, luar biasa, besar ya. Chi itu kutub ya. Jadi dua kutub besar itulah Tai Chi ya. Jadi kalau Tai Chi Jen itu diterjemahkan bebas ya, tinju yang paling hebat ya. Nah, itu hanya
letter lah ya. Jadi menurut kata-katanya saja ya. Tapi kalau kita ngomong kayak gitu ya, di atas langit masih ada langit ya. Jadi orang yang belajar apa saja kalau tekun ya, dia pasti lebih bagus daripada yang ilmunya bagus ya tapi nggak tekun ya. Jadi nggak usah hebat-hebatan ya, kita ambil aja yang yang netral ya. Jadi Tai Chi itu filosofi tentang yin yang ya. Ada hitam, ada putih, ada perempuan, ada laki-laki ya. Ada siang, ada malam ya. Nah, di tengah-tengah malam itu ada siangnya ya. Di tengah orang itu yang baik, sebaik-baiknya orang pasti ada jahatnya, sejahat-jahatnya orang pasti ada baiknya ya. Jadi tidak ada yang sempurna, itulah filosofi yin yang ya. Jadi kalau kita ngerti kayak gini, kita akan lebih toleran ya. Kita bisa memahami orang ya, dan ya bisa netral ya, sehingga tidak ya bisa memahami orang lah, kira-kira begitu ya. Itu filosofinya ya, tapi bukan menyerah aja, tapi kadang-kadang juga berngomong ya. Jadi ada kosong ada isi ya. Jadi kadang-kadang ya ngalah, kadang-kadang juga menyerang. Nah itu yin yang ya. Tai Chi juga begitu ya. Tai Chi itu kalau nggak diserang ya dia tidak melawan ya. Kalau diserang baru melawan. Itu sifat dari Tai Chi Jet ya. Nah kita harus tahu kapan ya kok bisa muncul Tai Chi itu bagaimana ya. Jadi Tai Chi itu cukup lama ya. Ini waktu dinasti Song ya. Waktu dinasti Song ini ada orang namanya Tiu Samhong ya. Hongkiannya Tiu Samhong dia, tapi ini legenda ya, jadi nggak tahu itu bener ada orangnya atau bagaimana, nggak tahu ya. Legenda seperti legenda Sangkuriang, legenda Toko Tingkir ya, itu ada bener apa nggak tahu ya. Itu Tiu Samhong ya, sebagai legenda dianggap sebagai pendirinya Tai Chi ya. Jadi dia lihat bangau dan ular berkelahi, dia nyiptakan seperti itu ya. Bagaimana juga kelembutan bisa mengalahkan kekuatan ya, itu idenya dari Tiu Samhong ini ya. Kemudian ini Chen Wangting namanya ya. Dia family Chen ya. Dia ini ya, dia entah belajar dari mana ya, dia populerkan dan dia ini tentara ya. Jadi jabatannya tinggi sehingga terkenal ya. Dan tapi dia menurunkan pada familinya saja ya. Jadi family Chen itu namanya Chen style ya. Awal-awalnya hanya familinya saja. Sampai sekarang ada desa Cenciagu namanya ya. Itu family Chen. Di sana orang semua belajar Tai Chi ya. Jadi sebagai kewajiban keluarga belajar Tai Chi, ada museumnya, ada wah hebat sekali ya. Satu kampung belajar Tai Chi semua ya, family Chen semua ya. Itu kira-kira ya. Jadi kira-kira ini tahun 1600-an ya. Jadi waktu dinasti Ming ya. Terus berkembang ya. Jadi itu masih Tai Chi ya. Tai Chi yang ya satu ya. Tapi lama-lama orang belajar kemudian nyiptakan sendiri ya. Jadi kalau resminya dari Chen style itu nanti muncul yang style ya, ada yang Lucan yang awalnya itu kepingin belajar, kemudian dia sampai jadi pelayan ya, membantu ya, kemudian dia diam-diam belajar ya, akhirnya dikasih ya, dan dia punya style sendiri ya. Kemudian yang Lucan ini juga punya murid-murid, ada U style ya, jadi nanti dia menciptakan U style sampai Sun style ya. Jadi di tengah-tengah ini banyak aliran-aliran. Kemudian pada tahun 1956 kira-kira ya, itu guru-gurunya masing-masing style tadi itu berkumpul bagaimana supaya populer ya, sehingga timbullah Tai Chi 24 ya. Tai Chi 24 itu dikemas simple supaya bisa dipopulerkan seluruh dunia ya. Itu tahun 56 kira-kira 56 ya, sampai sekarang masih ada ya. Kemudian muncul macam-macam ya, tapi yang paling terkenal sekarang Tai Chi itu Tai Chi 24 ya. Di mana-mana kalau kita ke New York ya, ke London, ke Moskow misalnya ya, ke
ke Usali ya, di lapangan-lapangan itu banyak orang kalau latihan Tai Chi ya Tai Chi-nya ini, Tai Chi 24 itu standar ya. Tapi kalau mau lebih dalam lagi ya ke masing-masing sasana ya. Sasana itu ada yang Zen style, ada yang style, ada yang U style ya. Banyak sekali. Kalau belajar Tai Chi benar-benar ya masuklah ke salah satu style ya. Dia punya ciri khas sendiri ya. Tapi untuk standar ini Tai Chi 24 ya. Terus kemudian 3 tahun terakhir ada Papa Upu, itu juga dimaksudkan seperti Tai Chi 24 supaya populer seluruh dunia ya. Itu sedang banyak orang yang belajar ya, di Indonesia juga sudah mulai ya, di lapangan-lapangan juga sudah mulai ya, mulai dipopulerkan. Kira-kira begitu ya. Jadi tergolong tahun 56 ini yang standar ya, tapi Tai Chi itu sebetulnya tahun 1600-an lah kira-kira ya. Jadi zamannya dinasti Ming ya. Yang Lusan itu dinasti Qing ya. Nah, kemudian ada terkenal lagi Zheng Manqing dari Taiwan ya, itu bagus sekali. Ya, saya banyak belajar dari aliran Zheng Manqing ya. Tai Chi 37 itu khas sekali ya. Itu kira-kira. Jadi banyak sekali ya. Nah, ini ya, jadi pertama Zheng Wangting 1600-an kira-kira ya. Kemudian ada anak-anaknya diturunkan semuanya Sai-nya Zheng ya. Kemudian ada yang Lucan masuk di sini. Ya, jadi dia pertama jadi pelayan, kemudian dilihat berbakat, ya, diajari, kemudian ceritanya katanya ada musuh, ya. Jadi dulu orang kalau belajar begini nih banyak bukan musuh ya. Jadi ada orang yang ingin menguji ilmunya, ya, tipu, ya. Kalau kalah malu, ya. Jadi banyak perguruan-perguruan silat itu, ya, kalau menangan ya banyak muridnya. Dipakai untuk mata pencarian juga, ya. Nah, ini ada orang yang nantang, semua kalah ya. Nah, ini yang Lucan yang bisa mengalahkan ya. Yang Lucan ini hebat sekali ya. Jadi dia jagoan ya, nggak pernah kalah katanya ya. Kemana-mana lawan siapa saja menang ya. Nah, ini dia ngambil dari Zen ya, tapi dia nyiptakan di yang style ya. Nah, Tai Chi saya ini juga dari yang style ya. Kemudian muncul lagi ada Usail ya. Jadi ini orang yang Inyang ya, yang Inyang namanya macam-macam ya. Ini orang pinter ya. Jadi dia belajar banyak, ini orang kaya ya. Jadi dia bayari orang untuk belajar, kemudian dia lihat, dia belajar ya, nyiptakan diri. Dan dia menggandengkan antara yang style sama Zen style yang asli ya. Dan muncul U style, ini Tai Chi bagus ya. Aliran U. Ini orang-orang Belanda itu banyak belajar ya. Orang Usali itu yang David kapan itu juga kalau nggak salah belajar U style ya. Jadi ini bagus. Kemudian ada Sun Ludang ya. Ini juga orang hebat ini ya. Dua senang belajar macam-macam. Pak Kwacang Sing-i ya, macam-macam kuku macam-macam, tapi dia juga punya style sendiri ya. Tai Chi-nya dia juga mengarang ya, jadi dia membuat sendiri ya. Dia juga salah satu aliran ya. Ini kakinya pendek ya, jadi jaraknya itu pendek-pendek ya. Kalau Zen ini seperti kungfu ya, dari kakinya besar-besar dan banyak powernya juga ya. Sekarang terkenal ya, jadi sudah dipopulerkan kembali. Jadi pernah kalah populer sama Yang ya, tapi sekarang dia muncul lagi dan ada practical method segala macam-macam ya. Jadi selalu begitu, semuanya baik ya, tergantung juga jodoh dan tergantung posturnya orang ya. Jadi orang-orang kalau besar-besar ya mungkin Zen style ya, sedang-sedang ya Yang style ya, yang kecil-kecil Sun style ya. Masing-masing ada cirinya cocok untuk siapa dan juga jodoh ketemu guru yang tepat ya, pas ketemu ya itu dapat ilmunya ya. Kira-kira begitu ya. Jadi Tai Chi ini juga berjodoh ya. Jadi biasanya kalau di lapangan itu orang datang itu dibiarin aja ya. Kalau sudah latihan lama baru diajak ngomong ya. Saya juga ngalami seperti itu ya. Jadi ikut-ikutan aja, lama-lama ada yang ngajak ngomong diajari ya, suruh ke rumahnya diajari ya. Begitu
lama-lama pergaulannya tambah tinggi lagi ya, keluar kota ketemu lagi, ada pertandingan, nanti ketemu orang-orang lebih tinggi lagi ya. Dari sana saya banyak teman-teman ya. Sekarang saya sudah kenal dengan ya cukup banyak ya, tokoh-tokoh Tai Chi di Indonesia saya cukup kenal cukup banyak ya. Ketemunya ya di pertandingan-pertandingan gitu ya, sebelum pandemi. Jadi kalau ada pertandingan boleh datang ya, supaya kenal banyak teman-teman lain ya, yang sudah level-level tinggi ya. Yang bertanding itu murid-muridnya ya, yang nonton itu banyak yang master-master ya. Kira-kira begitu kalau mau cari guru yang bagus ya. Jadi ada 5 ya, Chen style, Yang style ya, Wu style, Wu Hao style ya, dan Sun style yang tadi ya. Banyak sekali ya. Nah ini yang sendiri ya, yang sendiri juga ada turunan-turunannya, yang style ya. Nah, yang terkenal itu yang Chengfu ya, yang Chengfu ini banyak ya, dia juga jagoan ya, dan banyak ngarang buku ya. Nanti salah satu tipsnya kita pakai ya, 10 tipsnya yang Chengfu ya. Nah itulah kira-kira perkenalan Tai Chi ya, jadi luas sekali, banyak sekali. Yang kita pelajari ini hanya untuk kesehatan ya. Kalau mau belajar bela dirinya, mau belajar apanya ya di masing-masing sasana ya. Kalau ketemu jodoh ya ketemu nanti ya, ketemu gurunya yang baik ya, nanti dilatih macam-macam ya. Ya, sehingga nanti kelas ini 10 kali pertemuan itu adalah 10 tipsnya yang Chengfu akan dilihat malam ini juga ya. Kemudian nanti ada 8 kuda-kuda ya. Kemudian nanti langsung saya pakai yang baru ya, Papa Upu. Ini sedang populer, tapi ini enak untuk diterangkan ya. Jadi teori-teori itu banyak dengan gerakan ini bisa diterangkan ya. Kalau Tai Chi 24 itu sudah cukup rumit sebetulnya ya, nerangkanya rumit ya. Jadi satu jurusnya itu sudah campur-campur ya. Tapi jurusnya yang kayak gitu ya. Nanti orang tahu dari jurusnya, tapi kalau jurusnya itu diuraikan ya, ada beberapa gerakan sebetulnya ya. Itulah kira-kira ya. Kemudian nanti terakhir kita akan baca Tai Chi 10 form ya. Saya kira juga ini beberapa juga sudah tahu, tapi coba nanti kalau kita rinci lagi, kita terangkan dengan detail nanti kan pasti dapat sesuatu ya. Ini adalah dasarnya dari Tai Chi 24 ya. Tai Chi 24 untuk belajar pertama 8 form ya, atau 10 form ya, kemudian ada 12 form ya, ada 16, kemudian 24 ya. Kalau sudah bisa ini nanti 42 ya. Itu untuk semua untuk pertandingan. 24 42 ini dipakai juga untuk pertandingan ya. Nah, untuk pertandingan juga beda ya. Jurinya itu juga enggak ya, dia hanya lihat aja ya, yang gerakannya bagus, yang cantik-cantik itu biasanya menang ya. Yang kalem-kalem biasa itu ya poinnya kecil ya. Nah, itulah suasananya. Saya pernah juga ngalami ya, dan saya nggak mau lagi ya. Jadi beda dengan prinsip saya ya. Jadi saya latihan Tai Chi untuk kesehatan dan supaya bisa menggayati, caranya bukan untuk ditonton ya, sehingga beda ya. Itulah ya, itu sebetulnya yang Chengfu ya. Jadi untuk materi pertama ya, seperti tadi ya, ini tipsnya yang Chengfu semalam ini kita akan bicarakan ya. Ini 10 tips ya, ini semua orang Tai Chi harus tahu ya. Jadi kalau ngaku belajar Tai Chi nggak ngerti ini ya saja nari aja ya. 10 tipsnya yang Chengfu ya. Jadi 1 sampai 5 ini adalah postur tubuh ya, 6 sampai 10 ini tentang gerakan ya. Pertama ceiling thinking ya. Jadi harus tahu ya, nanti kalau lihat YouTube segala macam itu ada kata-kata begini ya. Belajar Tai Chi bukunya banyak sekali ya. Harus tahu Mandarinya ya. Biarpun tulisannya ini nggak ngerti tapi ininya tahu ya. Ceiling thinking ya, itu kepalanya seperti digantung di atas ya. Itu ceiling thinking. Ya ini puisi ya. Jadi kalau diterangkan satu-satu mungkin seperti idiom ya. Jadi pakai seperti ada puisinya gitu ya. Tapi kira-kira ini seperti kepalanya itu selalu
connect dengan langit, kira-kira begitu ya. Kemudian Han Xiong Pape ya. Xiong itu adalah dada, Han itu rileks ya. Jadi dadanya itu rileks, tidak membusung ya, tidak seperti tentara baris. Nah, punggungnya P itu punggung itu naik ke atas ya. Nah, ini juga sesuai dengan siklus putarannya Qi ya. Qi itu di depannya itu turun, renai, di belakangnya naik ya. Jadi Tai Chi pun selalu lihat meridian ya. Jadi sangat ada hubungannya. Kemudian Yao-nya, pinggangnya itu harus sung ya. Yao-nya ini sung ya. Sung itu bukan berarti lemah, justru ini pusatnya ya. Saya juga pernah kirim itu video dan ada artikelnya ya. Jadi di badan kita itu ada dua otot ya. Itu ototnya dari pinggang ya. Itu kalau dikelatih itu nanti jauhnya akan kuat. Ya, nanti mungkin Dokter Arifin bisa ngomong soal anatominya ya. Jadi otot-otot. Jadi pertama kita gerak ya ototnya, kemudian tulangnya ya, baru nanti meridian-meridian dan Qi-nya ya. Gerakan-gerakan kasar harus kita tahu anatomi otot ya, kalau mau benar-benar ya. Sehingga tahu oh gerakan ini harusnya begini ya. Jadi tahu ototnya itu seratnya bagaimana akan tahu ya. Sumyo ya. Kemudian yang keempat ini si ya, bacanya gimana? Si ya, mulutnya bungkel gitu ya. Jadi bedakan kosong isi. Mana yang kosong, mana yang isi ya. Si ini kosong, se-nya isi ya. Jadi harus tahu mana yang kosong, mana isi, kakinya harus tahu mana yang kosong, mana isi. Itulah Tai Chi Yin Yang ya. Kemudian Zhenqian Juizhou ya. Qian ini pundaknya harus mengendap ya, dan Zhou-nya sikutnya juga harus turun ke bawah ya. Ini posturnya ya. Kemudian gerakannya Yung I Pu Yung Li ya. Jadi gunakan ingin pikiran, bukan kekuatan kasar ya. Ya pasti ada kekuatan kasarnya, tapi nanti akan lama-lama tambah lunak ya. Jadi dari pikiran ya. Jadi beda dengan gerak bela diri kasar ya, itu kekuatan ya. Kita pakai pikiran ya. Siang sui ya. Jadi atas bawah ya, bawah. Xia itu bawah, sang itu atas ya. Jadi atas dan bawah itu harus serasi ya. Ni wei xiang he ya. Jadi ke dalam maupun keluar itu juga harus harmoni ya. Ini hanya uhe ya. Jadi harus bergabung ya. Dua-duanya harus bergabung. Siang lian putuan ya. Jadi seluruhnya itu harus berkesinambungan ya. Gerakan itu harus berkesinambungan, nggak boleh putus-putus. Tungcung cuting ya. Jadi dalam gerakan itu ada ketenangan ya, ada pusatnya, ada ketenangan ya. Itu prinsip ya, itu ya harus ngerti ya, ngerti dan dipraktekkan ya. Jadi nanti kalau sudah Tai Chi yang benar ya, nanti gerakannya itu ya sudah biarin aja, tapi kritiknya itu dari ini. Oh, ini wei xiang he ya. Jadi ke dalam keluarnya itu kurang serasi ya. Oh, kosong isinya nggak kelihatan ya, salah ya. Itu semuanya isi itu ya. Nah, kritiknya dari sini ya. Jadi bukan gerakan harus begini begitu, enggak ya. Jadi orang-orang yang sudah pinter ya, sudah levelnya lebih tinggi, dia akan memperhatikan ini, kritik orangnya itu dari 10 tipnya yang sembuh ini ya. Nah, ini kita lihat satu-satu ya. Jadi siling ting ini pelajaran ya, jadi harus diomongkan jelas satu demi satu ya. Ini penting sekali supaya nanti latihannya ikuti prinsip ini ya. Siling ting artinya kepalanya diikat tali pendulum ya. Ini saya terjemahkan bebas ya, bahasa Inggrisnya juga terjemahan bebas ya. Head upright ya, jadi kepalanya tegak sehingga semangatnya akan mencapai krun ya. Krun itu mahkota ya, jadi pusatnya kepala ini ya. Nah, ini puisi aja ya, jadi yang penting itu kepalanya jangan nunduk,
harus selalu connect dengan langit, ya. Jadi Tai Chi itu seperti TCM, seperti lain-lainnya, kita itu hidup di antara langit dan bumi, ya. Kalau kita selalu connect dengan langit dan bumi, ya aman, ya. Nah, ini connect dengan langitnya. Kemudian Hansu Pape, ya, ini bahasa Inggrisnya ya, sing the chest and throw up the back, ya. Jadi benamkan dada, angkatlah punggung, ya. Nah, benamkan dada, naikkan punggung, ya. Itu maksudnya Hansu Pape, ya. Jadi ada gambarnya ini, ya. Jadi ini tegaknya itu diangkatnya dari punggung, ya. Punggungnya itu seperti diangkat ke atas. Ini juga penting ya, Siling Tim Chin ini kalau nggak diperhatikan nanti lakukan tuli, ya, sisi tuli nggak bisa rubuh terus, ya, jadi nggak bisa tahan, ya, karena terlalu memperhatikan keseimbangan, mikirnya keseimbangan, ya. Ini Siling Tim Chin, ya. Ini nomor 1 loh, ya. Jadi si siapa itu yang Cheng Fu ini tip nomor 1, ya. Kalau ini nggak diperhatikan ya bukan Tai Chi, ya. Siling Tim Chin itu nomor 1 yang harus diperhatikan dari Tai Chi, ya, menurut yang Cheng Fu. Kemudian juga rilekskan pinggang, ya. Ini kunci sekali, ini pivotnya, ya. Jadi asnya itu pinggang, ya, muternya itu pinggang, ya. Jadi tangan itu nanti kalau gerak ya digerakkan oleh pinggang, ya. Pinggang itu batang, ya. Jadi busur, ya. Nanti kan saya sudah ngomong busur, ya. Busurnya ada 5, ya. Ditambah 1 lagi pernya, ya. Pernya itu pinggang yang bisa muter-muter, ya. Itu kalau kan bukan busur itu, tapi seperti apa? Spiral atau apa gitu, ya. Jadi itu harus selalu siap untuk muter-muter, ya. Di samping kakinya busur, punggungnya busur, ya. Pinggangnya siap muter, ya. Fleksibel. Itu maksudnya Sumyo, ya. Kemudian Fen se, ya, itu bedakan kosong dan isi, ya. Jadi kakinya itu harus tahu mana yang kosong, mana yang isi, ya. Jadi kelihatannya begini mana yang isi, ya, yang ini, ya. Jadi kalau sudah ngerti, tahu ini orang ini sudah kosong isi belum, ya. Itu. Dan bisa melihat, ya, oh ini kaki, ya, ini isi, ya, ini kosong, ya. Sehingga nanti kalau bertanding, ya, di show itu selain merasakan juga bisa melihat, oh ini kelemahannya di sini, ya, sehingga bisa didorong atau ditarik atau dibanting gitu, ya. Kemudian apa Dencian Juico, ya. Jadi baunya mengendap, jangan diangkat, ya. Diendapkan, kemudian sikunya juga gantung ke bawah, ya. Jadi sikunya itu nggak boleh ke atas kecuali kalau cu, ya. Kalau cu itu baru ya karena ngikut, ya. Kalau nggak diangkat ya nggak bisa ngikut, ya. Kecuali cu itu baru sikutnya nyerang, ya. Tapi dalam keadaan biasa selalu dia di bawah, nggak ada sikutnya itu ke atas, itu sudah bukan Tai Chi, ya. Kemudian Yung Li, ya, gunakan pikiran bukan tenaga, ya. Ini penting sekali, ya. Jadi dengan begini juga nggak keringetan, ya, karena gunakan pikiran bukan tenaga, ya. Jadi kalau orang masih latihan Tai Chi masih keringetan, itu berarti dia masih gunakan tenaga, ya. Siang Sui, ya, jadi atas bawah itu sinkron, ya. Jadi kalau ada tangan ke atas, harus ada kaki yang ke bawah, ya, harus mengimbangi. Kemudian Ni Wai Siang He, ya, jadi ke dalam keluar itu selalu berpasangan harmoni, ya. Jadi Gai He, ya, kalau Gai harus He, ya, selalu berpasangan. Itu prinsip penting. Kemudian juga Siang Lian Pu Tuan, ya, gerakannya itu tidak boleh putus, berkesinambungan. Berhenti boleh, ya, tapi dilanjutkan seperti air sungai yang mengalir, ya, seperti air Huanghu atau Yangtze yang mengalir. Kemudian tip yang terakhir, Tong Chong Jing, ya. Jadi dalam gerakan itu ada keheningan, ada pusatnya, ya, ada pusatnya, ada asnya, ya.
Itulah maksudnya ke-10 ini. Ya. Nah, ini nanti kalau ngerti ini dipakai untuk gerakannya ya, entah itu nanti pakai kipas atau pakai pedang atau tangan kosong ya. Ini yang penting sekali. Oke, itu dulu ya. Mungkin ada pertanyaan dari sini supaya jangan terlalu banyak ya. Nanti saya tambah lagi supaya ini bisa diaplikasikan ya. Kalau ini hanya diomongan aja, nggak ada gerakannya. Nanti aplikasi pertama saya gunakan Tipstand ya. Nanti ini juga perlu diterangkan kuda-kuda itu apa saja ya. Tapi coba 10 tipsnya yang semfu ini mungkin ada yang mau tanya ya. Belajar itu harus interaktif juga ya. Oke, silakan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, mewakili host karena volume suaranya kecil. Demikianlah penjelasan dari Lelause kita untuk pelajaran kita malam hari ini. Memang kita belum praktek, tapi mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ada hal-hal yang kurang dipahami, diberikan kesempatan untuk bertanya. Sebelum itu mungkin ada peserta baru ini yang belum disapa. Ada Bu Agustina Sarah, selamat malam Bu. Selamat malam, ada Bu Tiur, selamat bergabung Bu. Selamat malam semua Bapak Ibu. Ya. Selamat malam. Kemudian ada Pak Yudani Enggana, selamat malam Pak. Malam Pak, saya simak aja. Ya. Selamat datang Ibu Teresia, selamat mengikuti Tai Chi dasar. Juga ada Pak Johan, selamat malam Pak Johan, salam kenal. Pak Johan ya. Pak Johan ini juga bagus ya, jadi dia ini apa white green ya, jadi bawang putih. Bawang putih itu ada hubungan erat sama Tai Chi ya. Nanti bisa apa nambahi silakan Pak Johan ya. Selamat malam Bu Santi, selamat datang di grup. Selamat malam Pak Bambang Klause. Ya. Ada Pak Edi Suharjo dari Blitar, Juragan S. Selamat malam Pak Edi, selamat bergabung. Bu Agustina Sarah belum kedengaran suaranya, masih di mute. Ini orang Malang ya. Ini Bu Agustina, kalau mau latihan Tai Chi, kalau dari Malang ya bisa ini ngumpul di Ijen Nirwana. Ya. Kapan maksud? Dulu kan pernah tanya. Bu Agustina Sarah itu orang Malang. Ya. Kalau orang Malang lebih mudah ya. Jadi silakan kalau mau belajar Tai Chi langsung ya. Bisa ke Ijen Nirwana View. Oh, dari Kota Malang. Selasa sama ya, tiap Selasa sama Kamis. Dulu pernah tanya ya, tapi nggak muncul-muncul. Sekarang mumpung muncul, silakan kalau mau ya, silakan datang jam 6 pagi. Mana Bu Agustinanya? Ada, cuma masih di mute. Nggak kedengaran jawabnya. Oh, ya. Putri sudah on ini, gimana Putri? Masih di mute? Ampun. Saya kurang teliti bacanya. Bacanya besok pagi sama sore ya, sama malam ya. Hari ini nggak terbaca. Matur nuwun diingatkan Pak Bambang. Ya. Oke, terima kasih. Ya lulus siap, saya mau bergabung yang di Malang, ikut latihannya. Oh ini Bu Agustina toh? Ya lulus saya Agustina. Jadi hari Selasa sama Kamis ya, di Selasa sama Kamis jam 6 pagi di Ijen Nirwana. Tadi pagi ada. Iya. Silakan gabung aja ya, nanti di sana ada Bu Hartono. Ya, Bu Hartono kadang-kadang juga ikut ini ya, nanti langsung aja gabung. Iya. Yang ngajarnya bukan Lause ya. Apa? Yang di gedung itu bukan Lause yang ngajar ya. Ya, saya bantu.
bukan Kalau Bu Santi mau hadir, boleh ke Malang. Bu Santi hadir aja di Malang, Bu, biar ketemu Lu Lause. Orangnya handsome. Ya. Itulah Bapak Ibu sekalian, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Kesempatannya ini sangat bagus sekali untuk menambah pemahaman Jadi kita. kelas itu ya harus belajar ya, bukan nonton ya, dan bukan ya silakan, mudah-mudahan tertarik ya, sehingga silakan, ayo, silakan tanya, harus tanya ya. Ada minat kalau mau belajar begini, silakan. Tidak apa bertanya, katanya Pak Yusuf Sutanto itu bertanya itu akan kelihatan bodohnya 2 menit, tapi sesudah itu kelihatan pandainya. Bisa-bisa aja. Mungkin Bu Tris ini ingin tanya, Bu, karena ini 10 latihan dasar. Ya, 10 tipnya yang sembuh tadi loh, yang terutama ya, itu materinya. Sejarahnya mau tanya silakan ya. Tapi terutama yang sembuhnya tadi 10 tipnya itu ya, itu rahasia itu ya. Itu kalau zaman dulu itu kalau nggak murid nggak diomongkan di umum. Ya, tapi sekarang informasi terbuka, jadi siapa saja silakan aja ya, siapa yang rajin ya dapat. Silakan. Stiling Tingcin, Hanjung Pape, ya, Sung Yo, ya, Fen Se, ya, saya hafal. Kalau Fen Susi itu apa manfaatnya, Lause? Kok harus ada kosong, ada isi? Gitu. Itu namanya Tai Chi, ya. Tai Chi itu harus kakinya 1 kosong, 1 isi, 1 akar, ya. Itu fondasinya, satunya kosong, yang kosong itu jalan. Ya, jadi kosong itu bukan bodoh, tapi dia cari jalan. Dia yang, ya, jadi nanti kalau tarung ya, kakinya itu menentukan sekali, dia bisa kiri kanan, bisa maju atau mundur, ya. Yang cari jalan itu yang kosong. Ya, kalau dua-dua isi ya sulit cari jalannya, nggak bisa cepat, nggak bisa fleksibel. Itu kira-kira. Jadi khas sekali Tai Chi. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Santi ini, Lulase. Ya. Nomor 10. Dibilang ya. tranquility in motion. Artinya apa, Lause? Dalam gerakannya harus ada ketenangan. Ya. Jadi kita akan gerak, tapi ada ketenangan, ya, atau ada sentralnya. Ya, nanti lama-lama cungking ya. Jadi gerakan itu harus tahu pusatnya di mana. Ya, itu besar, artinya luas, itu hebat sekali itu ya. Jadi yang pertama itu dalam gerakan harus ada ketenangan. Itu bisa diartikan begitu. Ya, lama-lama nanti dalam gerakannya itu harus tahu asnya di mana. Ya, itu bisa kita rasakan kita sendiri atau musuhnya ya. Musuhnya ini asnya di sana. Jadi jangan kita ambil yang lemah. Ya, jadi di mana dia nggak seimbang kita ambil. Iya. Itu kira-kira. Begitu Bu Santi, mungkin ada yang belum jelas. Jadi dalam pergerakan itu ada ketenangan. Mungkin maksudnya juga begini, Lause. Artinya dalam pergerakan itu pikiran kita mengikuti bodi kita yang bergerak. Ya kurang lebih begitu, tapi kurang tepat ya. Jadi ada ketenangan, ada asnya gitu. Jadi ada intinya ya. Setiap gerakan itu ada intinya, kira-kira gitu. Ya. Atau selalu terkontrol, begitu juga. Jadi jangan lepas kontrol, bisa begitu juga. Ya, dan kebablasan ya. Jadi dorongnya itu kebablasan itu sudah melanggar itu. Ya. Terima kasih Lause. Mungkin ada Bu Gustaf, Pak Gustaf. Sudah unmute.
silakan kalau mau tanya ya. Ya saya tahu ya pelan-pelan ya. Jadi karena nggak pernah tahu ya, nanti pelan-pelan nanti lama-lama. Jadi pertanyaan ya. Ya pertama saya kira yang gampang-gampang dulu ya. Nanti lama-lama akan lebih dalam. Nggak usah malu-malu, tanya apa saja. Oh. Ya, jadi Tai Chi ini perlu banyak ya. Jadi perlu kelihatannya begitu aja, tapi banyak sekali yang harus mengerti, harus tahu. Itu baru kita manfaatkan sesi tanya jawab ini. Kebetulan pengantarnya ini penuh daya pesona. Sebab tidak sesering ini kita bisa ketemu. Ya jarang ketemu orang seperti saya ya. Bahkan di mana-mana jarang. Tidak ada duanya. Makanya. Ya silakan Pak Gustaf. Nggak usah maksa ya. Nanti kan kapan nanti latihan muncul pertanyaan lagi. Tapi segera pertanyaan yang muncul itu ditanyakan. Saya juga belajar ya. Dari pertanyaan ini saya mikir, oh ini harus juga begini ya. Melatih juga pikiran saya ya. Jadi dalam mengajar juga belajar saya. Mari silakan. Oke. Silakan Pak Gustaf di unmute kembali. Ya. Pak Gustaf, Pak Johan maksudnya. Oh Pak Johan, nah Pak Johan ini pasti pertanyaannya cukup dalam. Mari silakan Pak Johan, ayo kita supaya diskusi kita itu bisa mencerahkan orang lain. Silakan Pak Johan. Mana? Sepertinya. Jadi dalam kesempatan ini Bapak Ibu boleh bertanya apa saja. Mungkin pertanyaan Ibu itu bisa membuka wawasan bagi yang lain. Ternyata yang lain juga harus bertanya seperti itu, tapi tidak terbersit di dalam pikirannya untuk bertanya. Belum muncul ya. Ya. Mau tanya. Oke, kalau sudah ya, nggak usah dipaksa sekali ya. Ini melatih critical thinking ya, berpikir kritis. Jadi orang itu bukan manut aja ya, tapi mikir, oh ini bagaimana ya. Itu pelan-pelan diasah ya, supaya ini penting sekali ya. Langsung mau nanya. Ini ya. Mikrofonmu kurang dekat. Kurang keras suaranya. Ya. Mau nanya Hansyong Pape, Laoshi. Ya. Itu sikapnya yang dimaksud gimana, Laoshi? Nanti waktu gerakannya ya, waktu jise itu nanti akan sangat kelihatan Hansyong Pape. Ya, tapi yang penting adalah dadanya mengendap ya, punggungnya naik ke atas. Nanti waktu jise itu kelihatan sekali Hansyong Pape-nya. Oke, ditunggu Ya. Laoshi. Ya malam ini langsung ya, nanti kan kita latihan 10 kuda-kuda itu ya. Nanti kan pertama pasti Tai Chi Jise ya, nanti keluar ya. Oke, silakan lainnya. Kalau nggak ada ya kita lanjut sedikit ya, kemudian langsung latihan. Ada Lausa. Terima kasih Bu Clara. Silakan Pak Johan. Nah. Pak Johan, selamat malam. Oh, itunya hilang, Laus. Pak Bambang. Apa namanya? Oh, mungkin kepencet lift. Iya. Hah? Sepertinya lift. Ya, ghosting. Katanya Budilah ghosting. Ya. Oke, ada? Nggak ada yang nggak apa-apa ya, jadi nggak maksa, tapi coba yang kepikiran itu langsung tanyakan aja ya. Salah atau apa? Ya. Untuk nafasnya itu belakangan. Jangan pikiran nafas nanti ganggu ya. Nanti ada pikiran naik, tarik, keluar itu nanti itu nggak terlalu penting. Nanti nafasnya akan ikut oleh pikiran. Ya, itu banyak orang bertanya karena sudah terbiasa nafasnya bagaimana. Gampang sekali nafas. Ya, nafas itu nanti akan ikut oleh pikiran. Jangan sampai pikiran kita ini dikendalikan oleh ngatur nafas. Nanti nggak bisa berkembang. Ya itu bedanya ya. Saya tegaskan begini ya, mungkin banyak orang yang kritik. Nggak apa-apa, saya
Dan banyak saya baca buku dan master-master yang levelnya tinggi juga ngomong seperti itu. Ya, yang belajar di lapangan-lapangan itu karena gurunya ngomong senam pernafasan, ya. Jadi hanya perhatikan nafas saja. Hanya sedikit, sebagian kecil. Lebih baik memikirkan inian, pikiran. Ya, jurus itu ada namanya. Nah, itu harus tahu namanya juga. Kalau nggak tahu namanya, gerak aja percuma. Itu yang lebih penting. Prinsip-prinsip ini, ya, tinggi apa, Hansu Pape, segala macam itu lebih penting daripada nafas. Nanti nafasnya jerang, ya, nafasnya itu alamiah, nggak usah dipaksa, nanti nafasnya akan ikut dengan gerakan. Terima kasih, Les ya. Ya, itu prinsip yang penting ya. Sarah. Jadi kalau kita berlatih, kita bernafas seperti biasa saja, nggak usah diatur. Mau tarik nafas, mau hembus nafas, silakan aja. Yang penting jangan gagal. Oke, Pak Johan, silakan Pak Johan, mungkin sudah siap. Oh, mungkin belum. Putris, silakan Putris. Putris mau bertanya? Dan terlambat tadi ngikutinya. Ya, oke, ya, sudah, nggak usah dipaksa ya, lanjut ya. Nanti ada latihan bisa bertanya ya, lanjut ya. Oke, saya kembali ke laptop ya, saya lanjutkan. Jadi itu teori ya, jadi itu prinsip-prinsipnya. Sekarang kita latihannya ya. Jadi ini akan ngomong soal apa yang mau kita latih. Ya, jadi ya, sebagai bahan menerapkan 10 prinsip tadi ya, saya gunakan 8 fixed stand ya. Stand itu bahasa Indonesianya kuda-kuda ya, tapi saya lebih senang menggunakan stand ya, karena kuda-kuda itu artinya banyak ya. Stand aja ya. Jadi fixed stand itu ya kuda-kuda ya. Jadi postur kaki ya. Postur kakinya banyak sekali sebetulnya, tapi yang utama itu ada 8. Ya, ditambah satu lagi ya. Yang pertama ini harus ngerti namanya ya. Jadi kalau nanti nerangkanya itu bukan kakinya harus begini begitu ya. Namanya ini harus tahu ya. Shipu itu apa, tulipu itu apa, harus tahu ya. Jadi pertama pingpu ya. Ping itu artinya kakinya rapat. Ya, jadi kakinya waktu kita latihan Beng Jikuang Tingfa ya, dan Jikong itu selalu kuda-kudanya itu pingpu. Ya, ada hebatnya ada ya. Jadi dengan dua kaki seimbang ya, kakinya menyatu rapat itu pingpu. Ya. Selalu ada manfaatnya ini ya. Tapi kuda-kuda itu namanya pingpu. Kemudian mapu ya, mapu itu kuda-kuda seperti nunggang kuda ya. Stand seperti nunggang kuda, seperti nunggang sepeda motor. Ya, nunggang sepeda motor kakinya akan dua-dua di samping ya. Dan tubuhnya itu lentur yang seperti nunggang, jadi enggak seperti tentara baris, ya. Itu mapu. Kemudian tingpu, ya, ting itu artinya paku atau diem, ya. Jadi nanti, nah ini ada gambarnya ya, tingpu itu kuda-kuda seperti paku, ya. Nanti ada gambarnya. Kung, ya, kung itu busur, kuda-kuda busur. Shipu, kuda-kuda kosong, ya. Tumitnya yang kosong, ya, tumitnya yang nempel di tanah ya, dan yang belakang itu yang akar. Nanti ada gambarnya ya. Bupu ya, ini P baca B. Bupu itu artinya bu itu seperti buren ya. Jadi pelayan dia merunduk ya. Jadi ke bawah seperti pelayan melayani gitu ya, harus merunduk sedikit ya. Tapi kepalanya jangan turun ya. Selalu melihat majikannya, itu namanya bupu. Kemudian tulipu, ini kaki satu, ya tadi dengan satu kaki itu namanya tulipu. Ya, tianpu itu seperti siepu, ya. Tapi yang notol itu tian itu titik, ya. Jadi ujung jarinya yang notol, yang kosong itu ujung jarinya. Ya, nah, kenapa begitu? Ada fungsinya nanti, ya. Japu itu seperti kumpu, ya. Tapi kakinya
begar keluar ya, seperti garpu, seperti cross ya. Nah, gambarnya seperti ini. Ini mapu ya. Jadi ini kakinya ini anak muda dan ini Shaolin ya, bisa lebih lebar begini ya, tapi kita cukup selebar bahu aja ya, itu pun sudah mapu ya. Tingpu itu kakinya ini yang belakang ini isi, yang depannya ini kosong ya. Jadi ini kelihatannya nempel tapi dia kosong, dia nanti bisa cari jalan ya, ke depan ke belakang dia pinter. Justru yang hati-hati itu ya, yang kosong ini ya, dia kemungkinannya kemana ya, macam-macam kemungkinan. Ini namanya tingpu ya. Kungfu itu kuda-kuda seperti busur ya, jadi kaki depannya itu ditekuk, yang belakangnya lurus ya, tapi jangan lurus sekali, selalu ada pegasnya ya, ada kendornya ya. Ini yang penting ya, bisa maju sedikit, tapi kalau diem ini harus jangan lewat dari ibu jari ya. Dan kebanyakan orang itu nggak perhatikan ini, dia kakinya terlalu maju sehingga sakit lututnya itu banyak sekali ya. Jadi jago taiji kok kakinya kok jalan pincang gara-gara salah posisi ya. Ini sepo ya, sepo itu yang belakang ini isi, yang depannya itu kosong ya, ditumit ya. Kalau sudah pinter nggak usah kelihatan seperti ini ya, jadi kakinya bisa datar tapi jelas tumitnya nempel ya. Tumitnya ini untuk menjejak ya, ya, nendangnya pakai tumit ya. Bupu itu belakangnya isi ya, jadi dodok ya, tapi yang depan ini kosong ya. Ini kalau bisa bunyi ya hebat sekali ya. Siase itu ya, nanti digunakan untuk siase seperti ini ya, tapi bisa juga agak, nggak usah terlalu lonjor gini juga nggak apa-apa ya, tapi yang penting itu dodok dengan satu kaki, itu namanya bupu ya. Kemudian tulipu itu satu kaki ya, satunya diangkat ya. Nah, ini yang penting sering thinking-nya ya. Jadi kalau nggak ngerti sering thinking 10 tahun, 20 tahun seumur hidup belajar begini ya rubuh, akan nggak seimbang terus ya. Jadi ini bukan masalah keseimbangan, ini masalah ingin ya. Ada tali yang membantu menarik kepala ke atas ya, itu tulipu. Kemudian tianpu itu kosongnya ngetian ya, jadi ngitik ya. Ini untuk nyepak seperti sepak bola itu tianpu ya. Gapu itu seperti kungfu ya, hanya kaki depannya itu sero ya. Ini gayanya begini ya, macam-macam ya. Yang penting itu kaki depannya itu keluar ya, begar keluar, itu namanya gapu ya. Ini kuda-kuda yang sangat umum untuk taiji dan kungfu ya, nama-namanya ini dipakai ya. Jadi kalau membaca buku taiji kungfu ya, nerangkannya nggak panjang-panjang, pakai istilah-istilah seperti ini ya. Itu yang akan kita latih ya, nanti lainnya ini belakangan ya. Ya, jadi semua ini sebetulnya menerapkan 10 tipsnya yang sengfu ya. Ini stand-nya ya, dalam stand ini kan pindah-pindah, setelah ini pindah kemari ya. Jadi nanti ada posisi pindahnya ya. Nah, itu nanti itu juga kreasi ya, kreasi bagaimana, tapi yang diemnya stand-nya itu seperti 8 ya. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan ya. Ini malam ini kita hanya latihan ini aja. Silakan kalau ada tanggapan. Mari ya, jadi kelas ini bagus kalau ada interaksi ya. Jadi ada tanya, ngawur-ngawur, guyon-guyon, nggak apa-apa. Ya, kalau diem mungkin saya mencekam ya. Silakan. Mari, host, ini peranannya host untuk ngoprek-ngoprek orang ngomong ya. Kalau nggak ada tanya ya pura-pura tanya hostnya. Silakan. Silakan Bu host kalau mau tanya.
loading dulu. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali mengikuti Tai Chi dasar, ini sangat penting untuk banyak yang ditanyakan karena ini sebagai dasar untuk kita akan melanjutkan ke latihan-latihan lain yang semuanya itu ya memakai dasar ini. Jadi rupanya dasar ini perlu kita pahami, kita kuasai. Nah, pasti ada hal-hal yang tidak kita mengerti. Untuk itu diberikan kesempatan bertanya. Ya, bertanya apa saja, mungkin kelihatannya pertanyaannya mungkin bagi kita tidak mutu, tapi bagi yang lain mungkin sangat berharga sekali, karena mungkin saja tidak terbersit atau tidak ingin, tidak tahu kalau itu juga bisa menjadi pertanyaan. Mari silakan ya. Sebelum latihan nanti, setelah latihan saya kira mungkin ada banyak pertanyaannya. Silakan. Nggak ada ya. Jadi belajar kayaknya belum ada, nggak usah. Jadi kita latihan ya. saja. Nah, sekarang kita latihan ya. Jadi kita break setengah menit ya untuk siap-siap ya. Nanti selalu saya pimpin untuk rileks ya. Semua itu rileks dan jujang, kemudian baru latihan ya. Itu supaya konsentrasi, supaya main Ji ya. Jadi ini bukan main gerakan aja, tapi main Ji ya. Itu saya kira juga di tempat lain juga nggak seperti ini ya. Di tempat lain langsung latihan gitu ya. Oke, break setengah menit ya. Oke, Bu Clara, saya coba latar belakang musik ya. Coba apa, Pak? Saya mencoba share sound. Silakan. Bisa kedengaran? Videonya kelihatan. 感谢有你伴我一生，让我有勇气做我自己。感恩的心，感谢命运。 Videonya nampak atau suaranya? 花开花落，我一样会珍惜。 像一颗尘土，有谁看出我的脆弱？我来自何方？我今归何处？谁在下一刻呼唤我？天地虽宽，这条路 却难走，我看遍这人间坎坷辛苦，我还有多少爱，我还有多少泪，要苍天知道我不认输。 感谢有你伴我一生，让我有勇气做我自己。感恩的心，感谢命运，花开花落，我一样会珍惜。感恩的心，感谢有你。
感恩的心，感谢命运。花开花落，我一样会珍惜。花开花落，我一样会珍惜。Oke ya, lagunya selesai juga ya. Kita akan mulai latihan ya. Oke ya, kita ambil posisi. Sudah? Bagus. Ya, sudah, Laoshi. Sudah ya. Baik ya, kita relaksasi dulu sebentar sama Jujang ya, kemudian baru latihan ya. Mari, jangan nonton saja ya. Jadi rasakan, harus bisa merasakan Ji-nya. Nanti biasanya bukan orang jarak jauh segala macam, kalau nggak latihan begini nggak bisa. Ya. Sambil merasakan Ji-nya ya. Nanti oleh-olehnya ya Ji-nya bisa kita pakai untuk menyehatkan badan kita ya. Kalau lihat aja ya nggak bisa ya. Mari, dua kaki rapat, udah ya, dua kaki rapat, dirapatkan ya, dua tangan di sisi tubuh ya, persis jahitan celana, mata lihat datar jauh ke depan ya. Jadi kita mengambil alfanya dan juga bentuk jijang ya. Oke, pelan-pelan tarik sorot mata, matanya dipejamkan ya. Kemudian PW-nya itu disetel persis di atas kepala ya. Ini namanya siring tingcing ya, connect dengan langit dengan cara dagunya ditarik sedikit dalam ya. Maksudnya sebuah itu teknik aja supaya PW-nya persis di atas kepala ya, dan bayangkan ada tali narik ke atas, itu namanya siling tingcing atau tai chi ya. Kemudian kita setel Wi-in ya, jadi perlu supaya ada sirkulasi Ji. Ini dikempiskan ya, kemudian Wi-nya diangkat sedikit, langsung connect sama PW ya. Nanti waktu Jise nanti juga akan terasa ini ya. Connect dengan PW. Kemudian Jensen Pangsong ya, tubuhnya rileks dari atas ke bawah. Jensen Pangsong. Mengendap seperti mengendap lerem ya, seperti air itu lerem ke bawah. So ya, kalau tenang akan jernih ya, seperti air danau kalau tenang akan kelihatan dasarnya ya, lerem. So sampai telapak kaki ya. Nah, keluarkan akarnya ya. Jadi nanti kita juga tai chi main-main dengan akar ini. Bayangkan ada akar di salah satu kaki ya. Ini dua-dua ada akar ke bawah. Di atas ada tali, di bawah ada akar ya. So nah ini goyang-goyang ya, ini latihan refleks ya. Nanti kalau biasa begini nanti jatuh bisa, tapi nggak parah ya, karena refleksnya keluar, begitu mau jatuh talinya narik ke atas. So goyang-goyang sedikit. So oke ya, jadi kita sudah memperbaiki tubuh kita ya. Sekarang kita ambil Ji dari alam ya, dan juga membentuk kebersamaan ya, membentuk jijang di tempat latihan. Jadi badannya mari pelan-pelan menjadi mekar ya, song, badannya menjadi tinggi besar. Song. Ya, tubuhnya kita seperti alam, alam adalah tubuh kita. So ya, sudah besar semua. Nah, kita bentuk bola besar ya. Ini namanya jijang, buat lapangan Ji ya. So
hari bentuk bola besar untuk latihan kita. Ya, supaya fokus, supaya dapat G banyak, kita bersatu bentuk suatu bola besar. So, ya, nah kita isi dengan energi alam, ya, apa-apanya saya pakai energi Qigong, ya, jadi Hun Yen Chi Ling Tung. Bolanya diisi dengan Chi-nya alam. Hun Yen Chi Ling Tung. Oke ya, yang sudah merasakan, yang sudah peka kerasa ya. Jadi kita sudah bersama-sama ada Chi yang padat sekitar kita ya. So ya, nanti kalau sudah bisa gini bisa nyembuhkan jarak jauh ya. Nanti tanya sama Simon Lause caranya bagaimana ya. So tapi latihannya begini. So oke, selesai ya. Si jamnya sudah terbentuk. Sekarang kita kembali ke diri kita. So, kecil lagi. Ya, dan mata dibuka. Pelan-pelan lihat cakrawala, senyum sedikit. Senang ya. Nah, posisi sudah kembali. Tapi beda, kita sekarang kita sudah bersama-sama dalam suatu cujang ya, cijang, bola medan Chi. Oke, kita latihan Tai Chi ya. 8 jurus ya, 8 kuda-kuda dengan rakan prinsipnya yang tempuh ya. Coba Jise namanya, Jise ya, Tai Chi Jise mulai. Nah, ini berat badan pindah kaki kanan. Ya, bukan hanya berat badannya pindah saja tapi ada akar masuk ke tanah di kaki kanan. Ya, kaki kirinya 0 kosong. Ya, begini aja sulit ya. Jadi kalau nggak biasa berdiri kelihatannya kakinya napak dua-dua tapi satunya kosong ya, ada akarnya tapi tetap ada tali ke atas, begini aja sudah membutuhkan latihan ya. Sudah kosong kemudian kita pindah ya, jadi pondasinya sudah kuat, kaki kirinya itu cari jalan, jangan diisi ya, selebar bahu aja, setelah dapat posisi baru diisi. Ya, jadi seperti duduk, ya kakinya ada pirnya, ya. Nah, tangannya masih di samping, ya. Kita mulai ya, jadi tangannya diputar, telapak tangan ke belakang, ya, tangannya di sisi tubuh, kemudian naik ke atas, naik, ya. Ini dari belakang, ya. Jadi ketumen naik ke atas sampai Pai Wei, tarik, ya. Jadi di pikiran sini dia turun sampai langit-langit, ya. Kemudian turun, ya. Jadi ingat yin yang-nya manusia, yang hitam itu yang sifatnya naik, yang putih yin, ya. Jadi naiknya itu dari samping, ya, samping ini sampai punggung, dia langsung ke punggung, ke atas, ya, sampai langit-langit, dia turun ke bawah, ya. Ini enggak nyebar tapi jadi yin itu sifatnya ngumpul, ya, di tengah. Kemudian dari sini dia pisah, ya, di kaki yang dalam, yang putih. Ya, jadi set naik begini sampai atas, jangan ke langit, ya, ke Pai Wei, turun ke bawah. Ya, tangannya ini hanya ngontrol gerakan, ya, yang penting yang terjadi pada tubuh, ya. Coba mulai lagi, ya. Jadi tangan posisinya dibuka ke samping begini, ya, baru naik dari belakang, dari bawah naik ke atas, ya, sampai di atas Pai Wei, tangannya ditarik, ya, Chi-nya itu turun ke langit-langit, turun ke bawah, tengah, ya, kaki di dalam, ya, tangannya ke samping lagi, naik. Tangannya jangan terlalu tinggi, ya, selebar bahu aja, ya.
setinggi bahu. Tarik, turun. Ya, coba tangannya balik lagi ke samping. Ya, ini seperti duduk. Ya, jadi posisi begini ini seperti duduk. Ya, jadi otomatis ini ditarik ke dalam. Ya, ini melengkung ke belakang, WI-nya diangkat. Ya, jadi duduk begini aja sudah canclong ini sebenarnya ya. Nah, ya jadi seperti duduk, kemudian naik. Ya, jadi seperti duduk dulu, kemudian naik. Tarik. Turun. Ya, tangannya kembali ke samping, tapi telapak tangan nggak ada ke belakang. Naik, bayangkan ya, ini latihan yin, jadi ini bukan nafas ya, jadi pikirannya chi-nya itu ngalir, nafasnya ya diam, ngikuti aja. Jadi saya ngomong ini sudah nggak pikirkan nafas, saya tidak terengah-engah ya, yang saya pikirkan adalah jalannya chi, turun ya sampai badan, naik, tarik, turun ya. Sering latihan begini supaya chi lancar ya. Latihan begini aja, kalau nggak mau macam-macam ya sudah bagus sekali ya. Oke ya, selesai, tangannya samping, kemudian mapu ya. Posisi tetap begini, tangannya pelan-pelan diangkat ya. Seperti mulut harimau ya, gerakan mulut harimau diangkat. Ya, ini tangannya itu enggak. Yang penting itu kakinya. Kita ngomong soal kaki ya, tapi posisinya begini aja ya. Jadi setinggi bahu seperti memeluk pohon. Ya, ini juga posisi badannya seperti duduk. Ya. Duduk seperti duduk. Perutnya dikempiskan, WI-nya diangkat, ya, PW-nya ada ditarik ke atas, kakinya ada akar. Nah, ini diem begini aja, ini adalah mapu ya. Dan kalau diem begini namanya cancong. Ya, latihan begini aja setengah jam ya, ini sudah hasilnya luar biasa. Udah mapu ya, kemudian tingpu ya. Gayanya tai chi itu selalu bola ya, jadi diputar seperti bentuk bola ya, kakinya ditarik, nah ya bentuk L tapi kosong ya, yang depannya kosong. Musuhnya lawannya di sebelah sana ya, jadi harus noleh melihat ke sana. Ya, beratnya di kaki kanan, ya kaki kirinya kosong menoleh ke sana, ya seperti duduk posisinya. Nah begini aja setengah jam sudah hasilnya banyak sekali. Ini namanya tingpu. Ya, kemudian mapu, ya kungfu, ya kungfu itu kakinya, jadi kakinya jalan dulu ya, jangan diisi dulu, jalan dulu, ya ini jangan masuk. Ya, bisa lurus atau keluar sedikit, ya, keluar sedikit, ya, kakinya agak serong ke dalam sedikit saja. Tapi cari posisi dulu, jangan terlalu lebar, ya, kemudian baru diisi. Ya, tangannya ini cuma gerakan aja. Ini saya pakai pencung, ya. Beratnya sudah pindah ke depan, kungfu. Ya, begini aja sudah canclong. Nah, ini jangan sampai lututnya lebih dari ibu jari. Ya, kungfu. Ya. Siepu, ya siepu itu belakangnya ini maju ya. Jadi ini kosong. Ya, kalau kayak gini nih 80 20 atau 70 30 ya, tapi yang belakang lebih kosong. Ya. Yang belakangnya maju. Ya, jadi yang kosong itu yang selalu gerak yang kosong, ya. Belakangnya maju, ya. Ini seperti ini gayanya gerakan aja Sui Biba ya, jadi seperti memegang biola. Plek ya, kakinya kalau baru belajar ya, jadi harus tumpu ditumit. Beratnya di belakang ya, ini juga mengendap. Ya, ini namanya sip. Ya, kemudian bupu ya. Ini maju ya, jadi tangannya dorong, kakinya maju. Ya. Sehingga kaki belakangnya kosong,
digeser sedikit serong ya. Kemudian ini tanpian gerakannya, ini gerakan ya. Nanti juga akan belajar gini, tadi sudah latihan dulu, ini namanya tanpian ya. Kemudian jongkok sedikit. Ya, ini juga jangan lebih dari jempol kaki. Ya, begini aja sudah buku. Ya, kemudian tulipu. Ya, ini beratnya dipindah ke depan ya. Yang penting kakinya ini jangan masuk ya, harus lurus. Ya, jadi beratnya diisi ke depan. Ya, ini kosong, kakinya diangkat ya. Jadi ini seperti ada tali narik ke atas. Naik. Nah, berhenti. Ini pun juga ini kempis, ini tekan ke belakang tembung ya, dan mikir ada tali narik ke atas. Ya, kemudian mundur. Ya, diisi. Ini mau tempo ya. Tangannya diangkat kayak yang jel. Kaki depannya ini noto, tempo. Beratnya di belakang. Ya, setelah itu japu ya. Ini bisa tarik sedikit maju. Ya, jadi kaki yang kosong ini bisa main. Ya. Jadi pura-pura aja ya, tapi dia maju begini ya. Kemudian namanya japu, dia kakinya ke sana noleh ke belakang. Ya, seperti mana juga bisa ya. Ya terserah ya. Jadi pinggangnya diputer noleh ke belakang. Yang penting kuda-kudanya japu. Ya, selesai balik ke depan ya. Nah. Coba dari sana mungkin ada pertanyaan. Langsung 8 ya. Tadi Bapak Ibu sekalian 8 extend, mungkin ada kesulitan gerakan yang untuk bisa ditirukan, silakan ditanyakan kepada Lulause bagaimana sebaiknya. Ada tekniknya, ya. Ada cara-caranya. Iya. Mau tanya, Lulause. Ya. Kalau latihan ini kan Lulause yang ngasih tahu mana kosong, mana yang isi. Kalau sendiri gimana taunya Lulause? Ya latihan terus nanti kan tahu. Selalu harus tiap kali posisi itu harus tahu ada yang kosong, ada yang isi. Itu harus. Tai Chi itu ya begitu. Kalau dua-dua isi bukan Tai Chi. Ya, jadi harus tahu mana yang kosong, mana yang isi. Ya, nanti lama-lama biasa ya. Nanti yang penting itu baru kuda-kuda ya. Jadi itu kuda-kuda 8 itu umumnya ya kuda-kudanya itu aja. Nah, ini latihan khusus ya, sehingga tahu kosong isinya sambil nanti lama-lama rileks ya. Itu kira-kira. Bisa ditangkap? Ya. Terima kasih. Videonya ya, nanti kan ada videonya bisa dilihat ya. Dipakai untuk latihan. Ya. Mungkin ada gerakan yang paling menawan. Jadi begini ini rajin pangkal pandai ya, terutama awal-awalnya itu harus rajin sekali ya, seperti nangkap kerbau liar ya. Nanti kapan-kapan saya cerita. Nah, jadi pertama itu harus usahanya luar biasa ya. Kalau enggak luar biasa ya enggak dapat kerbaunya. Ya, kerbaunya nanti diketali lama sekali baru nanti jinak ya. Kalau sudah jinak bisa kita gunakan. Nah, sekarang ini lagi nangkap kerbau liar ya. Kalau enggak disiplin, enggak serius ya enggak nangkep enggak bisa. Ya, nangkep kerbau itu suka duka ya. Jadi jatuh, ketabrak, kepleset, lari-lari jatuh ya, setengah mati. Ya. Nah, itu harus diusahakan ya. Jadi harus nangkep kerbau. Nanti diikat hidungnya ya. Nanti lama-lama kerbaunya yang hitam jadi putih. Nanti saya cerita kapan-kapan.
Ya, yang penting awalnya ini harus latihan ya. Kalau nggak latihan ya nggak bisa. Jadi bukan hanya waktu pertemuan begini latihan ya, dicoba nanti kan lama-lama bisa ya. Kalau nggak dibantu begitu ya nggak bisa. Kelasnya selesai nggak dapat ya. Oke, kira-kira begitu ya. Silakan kalau ada lagi. Ya, kok mencekam. Silakan Bapak Ibu. Atau bingung semua atau sudah mengerti semua ya? Tiga gerakan terakhir Lause susah. Yang naik ke atas tangan, Ya. kaki naik. Nah, itu yang sulit. Itu susah ya. Itu susah ya. Tapi kan tahu maunya apa ya. Ya, coba dilatih ya. Dilatih terus ya, nanti ya ada tekniknya, tapi kan sudah saya beritahu ya. Nah, habis ini kita coba lagi ya. Oke, susah ya, susah. Itu saya tahu itu dari apa itu? Bupu ya, kemudian tulipu itu cukup susah. Ya, susah. Tapi nanti kalau ada tekniknya ya tahulah, dibantu ya. Siling tingcin yang penting. Japu Lause udah tahu silakan, ya silakan. Kalau gerakan japu udah tahu ya Lause dari gerakan utinsi ya. Ya, kalau dari rusa itu. Ya. Atas tuh belum tahu tuh. Ya, ya. Oke ya. Nanti dilatih. Ya, nanti ulang lagi ya. Oke, siapa mau tanya lagi silakan. Kita ulang-ulang terus saja sampai bisa ya. Ada pertanyaan ya. Ada lagi? Yang penting sabar, latihan terus pasti bisa ya. Ya. Jadi dari 8 gerakan tadi Lause, apakah gerakan-gerakan itu ada manfaatnya atau ada nanti manfaatnya nanti aja ya. Nanti kalau tahu gak usah ngomong sampai ke sana ya. Jadi kita latihan aja gerakannya itu dihafalkan ya. Tahu. Ini latihan yang tengfunya itu. Ya, jadi yang tengfunya itu dicocokkan dengan prinsipnya yang nanti efeknya untuk kesehatan banyak sekali. Ya, multifungsi. Hatinya kena, jantungnya kena semua kalau ngomong kesehatan. Ya, jadi perhatiannya adalah ke arah gerakan yang betul dengan memperhatikan yang tengfu 10 tadi. Kosong isi. Ya. Siling ting. Jadi pertanyaan itu nanti aja ya. Nanti ketemu sendiri. Oke. Soalnya tadi ada gerakan japu yang kita memutar pinggang sampai ke belakang. Ya. Terus saya ingat untuk perawatan betul sekali. hati dan ginjal, ya. Nah itu harus ditekuk begitu memang. Betul, dan nggak usah begitu latihan ujinsi yang luti itu saja sudah bisa. Jadi semua putaran pinggang itu akan memperbaiki pencernaan pasti. Ya, oleh karenanya itu semua gerakan harus kita lakukan dengan benar. Ya. Ya. Karena manfaatnya belum kita tahu, tapi nanti baru diberitahu. Ya, nanti ngerti sendiri. Ya. Oke. Sekarang fokusnya pada gerakan yang benar, ya, dengan memperhatikan 10 tipnya yang tengfu. Ya. Soalnya nanti di dalam latihan bersama tentang perawatan, nah di situ kita tahu gunanya. Iya. Oke. Terima kasih. Barangkali sudah untuk ini Pak Edi dari Blitar. Silakan Pak Edi. Kapan-kapan tentang meridian, Pak. Mungkin 2 bulan lagi. Silakan tanya ya. Tanyanya itu supaya membuka pikirannya yang masih tertutup ini ya. Supaya ya, silakan. Belum ada? Oke. Saya mau tanya. Ya. Dulu saya kan ini masih bingung sekali kan.
Belum pernah sama sekali. Ya. Nah, jadi saya tuh bingungnya itu pergeseran kaki sama kakinya diputar sedikit gitu. Ya, ikuti aja ya, ikuti aja terus nanti lama-lama tahu ya. Sama kosong isinya itu loh. Ya itu ya. Jadi itulah yang penting ya. Jadi perhatikan aja sekali ya pasti nggak bisa ya. Jadi perhatikan aja dan dilatih sendiri nanti lama-lama bisa ya. Baik, Oke. terima kasih. Ya. Ada yang tanya lagi? Nggak ada ya? Oke, kita latihan lagi ya. Kita latihan ya. Jadi dirasakan dan ya, dirasakan ya. Mari. Latihan lagi ya. Sudah ya. Jadi kakinya rapat. Ya, jise. Ya, jadi apa-apa jise itu artinya mulai ya. Berat badan pindah ke kanan. Ya, jadi ini bayangkan masuk ke bumi ya. Jangan lupa ada talinya ya. Biar tuh masuk ke bumi, kepalanya juga jangan nunduk ke bawah. Ya, selalu connect dengan langit. Ini tapi akarnya masuk ya. Jadi ini sudah kosong isi ya. Jadi kaki kirinya kosong, digeser selebar bahu. Jangan terlalu lebar ya. Selebar, saya enaknya aja selebar bahu. Udah. Ya. Setelah dapat posisi baru dikasih isi. Set. Ya. Ini sudah seperti duduk. Ya. Mulai ya, mulai tadi tangannya diputar, telapak tangan nggak ada ke belakang. Kemudian naik. Ya, naik ini naik ke atas ya. Jadi bayangkan bukan sekedar tangannya naik dari bawah ya. Jadi gerakan C-nya ke atas ini muter ya. Jadi naik itu selalu dari bawah naik ke atas. Nah, tangannya itu ngikut aja. Ya, tegak ini sudah tegak, jangan sudah tegak ya. Ditarik ya, ini bayangkan C-nya itu masuk ke langit-langit turun ke bawah. Waktu turun gini ya jongkok sedikit. Masuk lagi ke tanah. Ya, tangannya balik lagi ke samping, naik. Ya, tarik, turun ke bawah. Ya, ini maksudnya supaya ada putaran C di dalam tubuh. Ya, seperti mobil mau jalan, harus dipanasi dulu, dieselnya ini manasi C-nya supaya jalan dulu. Naik, tarik, turun. Ya latihan begini aja sudah sulit ya, latihan sering ya. Sudah, sekarang mulai kuda-kuda mampu ya. Ini mendek sedikit, tangannya diangkat ya, seperti megang guci, megang bola ya. Mendek. Ya, nanti akan kerasa C-nya ya. Nanti lama-lama ya, jadi gerakan dulu begini. Ini namanya mampu. Diam dulu, seperti duduk ya. Sehingga perutnya selalu kempis, W-nya ditarik ke belakang, W-nya ditarik, diangkat ke atas, ya, W-nya connect langit, badannya tegak, jangan nunduk, ya, cari keseimbangan, yang enak, paling enak, ya, sudah, tingpu, ya, tangannya itu hanya gerakan aja, ya, seperti bola, kakinya ditarik, kaki kiri ditarik, ya, bentuk L, tapi kosong. Ya, tapi musuhnya sebelah sana ya, bukan di depan musuhnya, di sana. Jadi noleh ke sana. Ya, ini sudah ada putaran di perut itu sudah muter perutnya. Ada rasa di pencernakannya sudah berubah. Ya. Tingpu kemudian kungfu. Maju ya, jangan diisi dulu. Dia cari jalan. Jangan terlalu jauh ya. Dikit aja. Ya. Kemudian diisi kungfu. Ya, siepu ya, yang kosongkan belakang maju ya, ini tangannya muter seperti megang biola. Set. Nah, yang penting kakinya depan kosong dengan tumitnya ditempel ya, kemudian bubu ya, dorong ya supaya belakangnya juga kosong, dia cari posisi
agak miring sedikit, ya. Ini gerakan aja tangen namanya ya, seperti pecut, ya. Nah, tangannya ke sana pecut, ya. Ini ko ya, jadi tangannya bentuk apa? Nyucuk begini ya. Kemudian mendek sedikit aja. Ya, ini jangan lebih dari kaki. Ya, ini sudah pupu. Ya. Kemudian tulipu ya. Beratnya ini perhatikan kaki depannya ini harus lurus ya. Kalau masuk begini susah. Ya, jadi harus waktu begini ini dibetulkan kakinya supaya lurus. Ya. Kemudian diisi ini kosong ya. Diangkat ya. Jadi selain kakinya jatuh ke atas, ini ada tali narik ke atas. Narik. Nah, berhenti. Ya, ini pun kempis. Ya. Mingmennya ditarik ke belakang. Kakinya nanti lama-lama bisa naik begini. Ya. Sudah. Kemudian mundur. Ya, ini Pak ya, yang mau putih. Nah, ya ini jinjit. Ya, ini siap untuk nyepak. Ya, nanti kalau saya bisa. Jadi ini kosong. Ya. Kemudian japu. Ini maju, ya. Ini noleh ke belakang. Diputer, badannya diputer. Noleh ke belakang. Beratnya di depan. Ya, nah, selesai balik. Ya, lanjut aja ya, lanjut. Putar ke sana nanti. Makanya ini harus ada PR-nya coba di rumah ya. Putar ke sana ya. Jadi pertama mapu. Ya, tingpu. Ya, kungfu maju. Ya, cipu. Ini jadi yang belakang maju ya, ini pegang dulu. Blok. Ya. Maju, jadi betulkan. Ya, tarik. Nah, ini udah bubuk. Ya, tulipu. Naik. Ya, diisi tangannya ke atas. Ditarik ke atas. Ya. Kemudian tempo. Nah, ini kayaknya apa ya yang ya, kemudian japu, ini maju, serong, ini ke belakang. Nah, selesai kali. Ya, selesai. Sesuai ya, jadi tangannya begini. Ke sini, ditarik, set, masuk lagi ke bawah. Set. Ya, kakinya ditutup. Beratnya pindah kanan. Ya, kaki kiri kosong ditutup, set. Kemudian soji, ya, kemudian ji. Nya disimpan di pantai bawah. Ya, bangso. Ya, so ini juga kan ini connect ke langit ya. So selesai, tangannya balik ke samping tubuh, mata dibuka pelan-pelan di cakrawala. Senyum sedikit. Nah, selesai. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Saya tahu nggak mungkin malam ini bisa ya. Mari dicoba aja. Kemudian besok latihan. Besok itu latihannya malam ya. Jumat ini kebagian yang malam ya. Yang paginya untuk Cikuangting ya. Oke, kira-kira pelajaran malam ini itu aja, juga banyak sekali itu ya. PR harus dibuat ya. Jadi latihan. Nanti audionya kan, videonya bisa dilihat ya. Slide-nya itu nanti mulai tunggu. Nggak tahu nanti terserah Clara lah bagaimana ya. Ya nanti jadi yang daftar aja nanti dikasih slide ya, supaya fair juga dengan yang sudah yang daftar ya. Jadi nanti yang daftar dan yang nggak daftar kan sama saja ya. Jadi menghargai yang
daftar, slide-nya akan diberikan pada orang yang sudah daftar. Ya. Tapi kalau videonya silakan bisa diambil ya. Nanti dibagi. Terserah Clara lah itu bagaimana ya. Terserah adminnya aja. Saya hanya ngajar aja. Oke, kira-kira pelajaran malam ini seperti itu ya. Ada PR-nya. Kalau senang Tai Chi lanjut ya, ikut aja kelas ya. Sehingga nanti 10 kali pasti bisa ya. Oke. Silakan, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian latihan kita malam hari ini. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ikut kelas Tai Chi dasar dan malam hari ini masih bingung, nanti di dalam kelas tertutup Lulause akan menerangkan secara rinci, secara detail. Kalau malam hari ini hanya garis besarnya saja. Enggak. Ini sudah detail ini. Sudah detail ya. Jadi ini sudah kelas, resmi kelas. Nanti kelasnya ya seperti begini. No, ya. Kalau sudah resmi kelas, rasanya ada peserta yang baru 100%. Ya, makanya. Tapi Lulause malam hari ini menerangkannya seperti kita sudah intermediate. Gitu. Jadi kasihan yang 100%. Enggak, ya 2 kali aja ya. Jadi cep-cep. Jadi nanti yang saya ragu-ragu coba lihat ada waktunya enggak, tertarik enggak ya. Kalau tertarik ya silakan daftar, nanti ya kelas-kelas itu nanti suasananya seperti ini. Ya, kalau enggak begini ya nanti 10 jurus 10 pertemuan enggak dapat apa-apa ya, karena selalu ada orang yang baru aja, makanya kelasnya ditutup ya. Kira-kira begitu. Ya, jadi minggu depan sudah ditutup. Kelas terbuka sebaiknya 1 kali saja, sudah itu yang kedua langsung tertutup. Enggak, minggu ini. Jadi besok masih terbuka. Biasanya ya. 2 kali yang terbuka. Ya, jadi minggu sama ini besok, 2 kali. Ya. Jadi mulai nanti minggu depan sudah tertutup hanya untuk yang serius yang daftar aja. Oke. Ya, itulah kira-kira. Jadi perlu. Silakan Bu Clara, aku kembalikan kepadamu. Baik, terima kasih Pak Bambang untuk bantuannya. Ya, ini mungkin seperti kata Pak Bambang ya, ada yang 100% tidak paham tentang Tai Chi ini, ya nggak apa-apa, wajar, karena ya baru datang, baru tahu, wajar lah kalau masih ada yang belum paham. Yaitu oleh karena itu sama Lulause kita open class, jadi kalau mau tahu lebih banyak, lebih intens, lebih sering dilatih, ya ikut kelasnya supaya nggak sia-sia ini 2 jam ini kita latihan juga nanti bisa kita pakai untuk berikutnya dan berikutnya gitu. Yeah. Karena kalau saya lihat yang Lulause ceritakan ini hari ini memang benar-benar basic ya. Jadi kalau misalkan kalau yang saya pernah tahu yoga gitu, misalnya gerakan child pose. Nah, itu kita sudah tahu, oh gerakannya kayak gini. Nah, itu sama dengan Tai Chi ini, misalnya kakinya mapu. Nah, nanti langsung kakinya otomatis nanti gerakannya mapu gitu. Jadi hal yang paten ya sebenarnya, hal yang paten dalam Tai Chi. Jadi perlu kita tahu untuk kalau mau belajar lebih lanjut tentang Tai Chi. Istilah-istilah ya, prinsip-prinsip dasar. Ya. Oke, ini mungkin ada yang mau bertanya sedikit tentang Tai Chi ini? 1 atau 2 pertanyaan? Belum ada ya? Baik, mungkin untuk hari ini kita sampai sini. Besok kita ada open class lagi ya, jam 7 malam. Ya. Untuk sesi 2 Tai Chi. Kalau yang pagi ada juga sesi 2 untuk Peng Chi Kuang Tifa jam 8:30 pagi. Jadi kalau Bapak Ibu juga pengen tahu tentang Peng Chi Kuang Tifa bisa datang besok pagi jam 8:30. Nanti akan di-share lagi infonya di grup info. Oke, ini kita foto bersama ya, mungkin bisa dibantu nyalakan videonya. Kita foto bersama malam hari ini. Nah, ini gerakan dari 10 gerakan tadi, 8 gerakan. Berpikir. Sudah. Oke.
Nah, ini sudah keluar gayanya. Mungkin kita bisa Sui Bibe ya, Lausu ini namanya. Seperti memegang biola. Harpa ya? Harpa. Ya, tapi ini sebenarnya lebih pendek, harus lebih rendah daripada bau ya, tapi supaya wajahnya kelihatan ya, kan hanya setengah badan ya, jadi agak tinggi nggak apa-apa. Ya, jadi pura-pura aja seperti megang biola. Oke. Baik, kita foto bersama ya. Oke, saya pandu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ya. Oke, nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu berminat untuk lebih tahu lebih banyak, atau mungkin mau tanya-tanya dulu sistemnya, boleh hubungi Clara atau Tania ya, untuk mengenai kelas Tai Chi atau Beng Chi Guang Tifa ini. Ya, ini kita sudah belajar bersama, berlatih bersama. Kita tutup juga dengan berdoa bersama, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa kita manfaatkan. Nanya dikit, Lara. Oh ya, silakan Bu Santi. Tai Chi-nya yang besok sama seperti hari ini, atau ada tambahan? Macam-macam, nggak tahu, tergantung lah ya. Oh, surprise dong Bu Santi, datang aja. Ya, tadi kan Lulause akan mengajarkan empat macam Tai Chi dasar ya. Mungkin besok entah sama atau beda, besok dilihat aja. Ya pastinya lebih matang lah ya, jadi dipatahkan, kalau sudah bisa baru maju. Ya, Bapak Bupu. Ya, tapi nanti dulu ini aja belum bisa gitu. Ya, pelan-pelan. Nanti mabuk. Nanti jadi keluar jurus mabuk yang ada. Ya, oke, ini kita berdoa bersama ya. Mari kita berdoa. Doa selesai. Ya, baik. Terima kasih untuk Lulause untuk hari ini acaranya. Terima kasih juga untuk Pak Bambang sudah dibantu hari ini. Lalu ada Pak Edi, Bu Tris, Bu Christine, Bu Tiur, Bu Gustaf, Bu Santi, Pak Yudani, Bu Yeni, Pak Simon, Bu Agustina, dan Pak Johan. Terima kasih sudah hadir berlatih bersama malam hari ini. Sampai jumpa besok. Ya, sampai jumpa. Terima kasih Lulause. Ya. Terima kasih semuanya Pak Bambang, Clara dan lainnya. Terima kasih. Ya, salam.